Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurul dengan nomor NIM 1351910021 akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian deskriptif. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian. Rancangan penelitian merupakan suatu rencana, struktur, dan strategi penelitian yang dimaksudkan guna menjawab permasalahan yang ada, dengan mengupayakan optimalisasi yang seimbang antara validitas dalam dan validitas luar, dengan melakukan pengendalian varians. Hakikatnya, suatu penelitian ialah konfirmasi kebenaran hipotesis dalam upaya menjawab permasalahan yang dihadapi. Dari permasalahan itu, dengan teori yang ada, fakta empiris dari penelitian yang terdahulu dan asumsi peneliti dapat dikembangkan kerangka teoritis yang melandasi formulasi hipotesis. Kesuksesan sebuah penelitian ditentukan melalui jawaban atas pertanyaan seberapa jauh data yang diperoleh tersebut relevan dengan jawaban yang dikehendaki. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan terdapat 5 kriteria yang menjadi alasan mengapa suatu penelitian perlu dirancang. Yang pertama, keterkaitan atau relevansi data. Yang kedua, objektivitas. Yang ketiga, validitas. Yang keempat, reliabilitas. Dan yang kelima, teknis pelaksanaan yang efektif dan efisien. Rancangan penelitian deskriptif. Yang pertama, penelitian survei. Penelitian survei merupakan metode penelitian deskriptif yang dilakukan terhadap sekumpulan objek yang lazimnya cukup banyak dalam periode waktu tertentu, dan hasilnya digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan perbaikan. Dengan demikian, survei tidak semata-mata hanya untuk membuat deskripsi mengenai suatu keadaan, melainkan juga untuk menilai hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya yang dipelajari. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan survei, lazimnya hasil yang diperoleh akan dianalisis secara kuantitatif berdasarkan data yang terkumpul. Dalam penelitian kesehatan, metode penelitian survei dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, survei rumah tangga. Yang kedua, survei morbiditas. Yang ketiga, survei analisis jabatan. Dan yang keempat, survei pendapatan umum. Yang kedua, penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Studi kasus juga didefinisikan sebagai metode penelitian yang lebih bersifat teknis dengan penekanan pada ciri-cirinya. Peneliti berusaha menguji unit atau individu secara mendalam. Para peneliti berusaha menemukan semua variabel yang penting. Studi kasus yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menyangkut sesuatu yang luar biasa yang berkaitan dengan kepentingan umum atau bahkan kepentingan nasional. Yang kedua, batas-batasnya dapat ditentukan secara jelas. Kelengkapan ini juga ditunjukkan oleh kedalaman dan keluasan data yang digali oleh peneliti, dan kasusnya mampu diselesaikan oleh penelitinya dengan baik dan tepat, meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Yang ketiga, mampu mengantisipasi berbagai alternatif jawaban dan sudut pandang yang berbeda-beda. Yang keempat, studi kasus menunjukkan bukti-bukti yang paling penting saja.
baik yang mendukung pandangan peneliti maupun yang tidak mendasarkan prinsip selektivitas. Yang terakhir, hasilnya ditulis dengan gaya yang menarik sehingga mampu terkomunikasi dengan pembaca secara baik. Yang ketiga, studi perbandingan atau comparative study. Studi perbandingan merupakan metode penelitian deskriptif yang dilakukan dengan membandingkan persamaan dan perbedaan sebagai fenomena untuk mencari faktor-faktor apa saja atau situasi seperti apa yang menimbulkan suatu peristiwa tertentu. Setelah diketahui persamaan dan perbedaan penyebabnya, langkah berikutnya adalah menetapkan suatu faktor yang menyebabkan munculnya suatu gejala objek yang diteliti. Itulah sesungguhnya yang menyebabkan timbulnya gejala tersebut, baik terhadap objek yang diteliti maupun objek yang diperbandingkan. Yang keempat, studi korelasi. Studi korelasi kerap disebut sebagai studi korelasi populasi. Adalah suatu metode penelitian dengan populasi sebagai unit analisis yang bertujuan mendeskripsikan hubungan korelatif antara variabel terikat dan faktor-faktor yang diduga sebagai determinan. Faktor-faktor determinan misalnya umur, penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan, obat-obatan, alkohol, dan rokok. Unit pengamatan dan unit analisis adalah kelompok atau agregat individu, komunitas, ataupun populasi yang lebih besar. Oleh karena itu, observasi dilakukan terhadap agregat individu dan bukannya peristiwa yang terjadi pada individu tersendiri. Yang kelima, penelitian evaluasi. Metode penelitian evaluasi digunakan untuk menilai suatu program gizi dan kesehatan yang sedang berjalan atau sudah dilakukan. Contohnya, penelitian evaluasi tentang perkembangan pelayanan puskesmas. Hasil dari penelitian jenis ini digunakan untuk perbaikan dan atau peningkatan program-program yang dilakukan. Dalam mengolah hasil penelitian evaluasi, umumnya menggunakan analisis statistika sederhana, misalnya persentase. Sekian penjelasan dari saya mengenai rancangan penelitian deskriptif. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.